Ya, intinya anak didik itu dituntut sesuai dengan apa yang saya rangkum di sini. Diharapkan mampu berkomunikasi dengan teman-temannya dalam satu kelas, dan juga bisa menghargai temannya serta bisa bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Di sini kalau menurut saya, jadi anak didik itu dilatih berkomunikasi dengan teman biar tidak menyendiri, tidak merasa diasingkan. Jadi komunikasi dengan teman memang diperlukan untuk kurikulum merdeka. Ya, contohnya yang 9B itu Supriyono kan seringnya itu juga menyendiri. Nah ini diharapkan mampu berkomunikasi secara sehat dengan temannya, lebih-lebih bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Ini berarti aturan yang ada di sekolah berupa tata tertib sekolah. Berarti diharapkan untuk kurikulum merdeka dalam pembelajaran sosial emosional, siswa itu diharapkan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah itu dan tindakan-tindakan itu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, termasuk kesopanan anak. Kalau diamati yang perlu ditekankan di sini itu tentang sopan santun anak. Biasanya anak-anak di sini kalau sudah terlalu dekat dengan gurunya, sudah terbiasa, akhirnya lupa tentang sopan santun. Kalau gurunya orang bahasa ini gak boso, ya sebaiknya pakai bahasa Indonesia itu. Kalau saya sendiri biasa, anak itu juga nggak boso dengan saya. Tapi kalau ada orang lain yang tamu kesini, tahu-tahu loh, kok gak boso karo guru nih, kan malu. Yang saya kan malu itu. Nah ini tentang pembelajaran sosial emosional, penekanan juga anak bisa komunikasi dengan baik dengan temannya dan juga bisa menerapkan aturan atau norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Itu tentang penekanan pembelajaran sosial emosional. Lanjut dulu. Kemudian apabila siswa atau murid telah memiliki sosial emosional baik, jauh lebih bisa. Berarti diharapkan kalau sosial emosionalnya baik, anak itu pertama bisa menerima dan melaksanakan atau melakukan tantangan. Ada tantangan apapun, anak itu bisa menerima dan akan melakukannya, tidak putus asa. Yang kedua, lebih mudah untuk belajar. Berarti semangat untuk belajarnya akan menjadi tinggi. Yang ketiga, bersikap profesional. Berarti anak itu bersikap profesional. Berarti ya sebagai contoh, anak akan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian bersosialisasi. Bersosialisasi tadi anak itu tidak menyendiri, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik. Itu harapannya tentang pembelajaran sosial emosional. Dilanjut. Dalam pembelajaran sosial emosional intinya ada 5 kompetensi. Jadi 5 kompetensi sosial emosional yang disingkat dengan KSE. Di sini yang perlu diterapkan dalam modul pembelajaran. Dalam membuat modul pembelajaran itu 5 kompetensi sosial emosional itu harus dimasukkan di modul pembelajaran. Itu. Yang pertama tentang kesadaran diri. Untuk menguatkan kemampuan murid dalam memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri,
dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan, di antaranya menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Ini intinya dalam kesadaran diri itu yang dimasukkan ke modul pembelajaran, menurut yang saya tangkap di Blora, entah itu penangkapan saya pas atau tidak, pasti saya ingat itu ini masuk ke refleksi, persepsi ya, apa itu? Persepsi. Jadi kesadaran diri itu masuk ke persepsi dalam membuat modul. Kalau di RPP ya di pendahuluan, berarti pada waktu masuk kelas pertama tidak langsung memberikan materi, tapi melihat situasi kelas dulu. Dibiasakan kelas dalam kondisi atau keadaan bersih atau tidak. Kalau masih kurang bersih, anak suruh membersihkan kelasnya, meja dan kursinya rapi atau berantakan. Nah, setelah itu baru kita itu mengingat kembali materi yang diberikan kemarin. Jadi sebelum langsung memberikan materi, berarti mengingat-ingat kembali materi yang terdahulu. Itu tentang kesadaran diri, itu maksudnya itu. Yang kedua, contohnya contoh dulu, kembali dulu. Contoh dalam pembelajaran. Saat pendahuluan guru menampilkan gambar emotikon senang, marah, kecewa, sedih. Murid diminta memilih salah satu gambar yang menunjukkan perasaannya saat itu. Kemudian guru meminta murid untuk mengungkapkan tentang perasaannya. Berarti sesuai dengan keadaan siswa pada waktu itu, ada pilihan tentang gambar senang, marah, kecewa, sedih, baru nanti suruh mengungkapkan perasaannya. Intinya seorang guru harus bisa mendampingi anak didik. Apabila anak didik misalnya terbawa perasaan marah dan lain sebagainya, bagaimana sebisa mungkin seorang guru itu mendampingi anak supaya dalam pembelajaran kondusif. Guru memberikan kuis yang menarik dengan menggunakan kohort. Lanjut saja Bu, yang kedua aja Bu. Yang kedua, manajemen diri. Untuk manajemen diri di sini yang saya dapatkan ini tentang menunjukkan disiplin anak intinya. Jadi menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Jadi kedisiplinan anak memang ini diutamakan. Anak-anak kita itu di sini dilatih untuk disiplin masuk tadi pada waktu jam masuk tepat waktu, jam istirahat yang betul-betul keluar dari ruangan istirahat, tidak berburu di dalam ruangan. Nah, ini tentang kedisiplinan anak, disiplin cara berpakaian. Dan ini juga yang harus diperhatikan. Semua kompetensi ini yang kedua diharapkan nanti dari kelima kompetensi itu dimasukkan ke modul ajar. Nah, cara memasukkan ke modul ajar itu nanti ada contoh-contohnya yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Denhari. Itu tentang pembuatan modul ajar. Kemudian kelima kompetensi ini dimasukkan yang bagian pendahuluan,
ini dimasukkan yang bagian inti, nanti dimasukkan yang bagian penutup, itu nanti ada contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, langsung aja, kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini anak intinya mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Berarti intinya anak diajari bersikap empati terhadap teman-temannya. Melihat temannya yang misalnya kok kurang mampu, ya, anak itu juga karena mungkin uang sakunya juga berbeda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Anak dilatih ikut merasakan atau punya empati terhadap temannya. Bagaimana nek yang ini kurang mampu, anak yatim dan lain sebagainya, ikut merasakan rasanya jadi anak yatim. Nah, ini anak itu dilatih punya empati terhadap teman-temannya. Kemudian yang keempat, kemampuan berrelasi. Intinya berrelasi di sini adalah kemampuan berkomunikasi. Tadi yang saya jelaskan di depan, anak itu betul-betul mampu berkomunikasi dengan teman-temannya biar tidak merasa dikucilkan. Ini untuk kemampuan berrelasi. Pada prinsipnya dalam pembelajaran itu sebaiknya adalah secara kelompok. Ini yang dicontohkan. Berarti ada tugas-tugas kelompok, kita mengamati anak itu dalam mengerjakan di kelompoknya masing-masing itu aktif atau tidak, itu pun menjadi pengamatan seorang guru. Kemudian yang keempat, yang kelima, Bu, langsung aja, pembuatan keputusan bertanggung jawab. Di sini dalam pembuatan keputusan bertanggung jawab itu harapannya adalah anak ini sudah punya keyakinan terhadap hasil jawabannya. Dalam tadi saya katakan berkelompok, berarti anak itu merasa yakin atas jawabannya. Di situ ada tanda cetak, ada tanda kali itu, di ping itu. Berarti sudah yakin betul ini loh, jawaban saya benar. Harus punya keyakinan itu. Walaupun pada prinsipnya jawabannya sebetulnya kurang tepat, tapi dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, anak punya keyakinan bahwa jawaban saya betul. Merasa itu, berarti merasa pede, tidak itu. Ini untuk pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang kelima ini intinya masuk dalam modul pembuatan RPP itu yang penutup atau refleksi. Nah, ini untuk modul. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Intinya 5 kompetensi sosial emosional tadi dimasukkan ke modul ajar. Berarti dalam membuat modul ajar harus memasukkan 5 kompetensi sosial emosional. Itu yang saya dapatkan di Blora pada waktu mengikuti Bintek itu. Oleh-olehnya sesuai dengan kemampuan saya. Tadi sudah saya katakan, ingatan saya lain dengan ingatan Bapak Ibu yang masih muda. Nah, ini hal yang saya sampaikan.
Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.